salam sejahtera buat agama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam Rahayu buat orang Jawa, dan salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finally, agak nunggu ya berapa menit ya, karena Mister ngecek absennya dan sebagainya. Sekarang Mister mau buka. Selamat datang di diskusi online tentang entrepreneur itu apa, bisnis itu apa, bahkan nanti Mister akan bahas tentang spiritual itu apa. Karena basically ya, sebelum Mister melakukan aktivitas bisnis seperti ini, Mister sudah melakukan banyak bisnis di awal-awal, tapi tidak didasari dengan ilmu-ilmu spiritual. Dan itu yang membuat Mister ngerasa bisnis Mister tuh kayak kurang faedah atau kurang bermanfaat gitu guys. Dan sampai akhirnya Mister belajar spiritual, dan disitu Mister menemukan satu soul bahwa bisnis itu bukan hanya tentang kita sukses untuk mencari uang banyak, kita sukses untuk mengumpulkan harta materi atau uang yang banyak, kita sukses untuk menjadi orang yang tenar, bukan tentang itu. Karena bisnis yang sejatinya adalah gimana caranya apa yang kita lakukan menghasilkan segala sesuatu untuk bisa bermanfaat untuk sesuatu yang orang banyak lakukan atau orang banyak terima manfaatnya. Jadi kita berbisnis itu definisinya adalah main ke plus, dan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apa yang kita lakukan bisa berfaedah untuk lingkungan sekitar, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan sekitar, sampai untuk skala yang lebih besar lagi. Oke, lanjut lagi. Bismillah ya. Jadi step-step awal apa aja yang bisa kita lakukan untuk jadi pebisnis awal? Mister kasih saran, ada beberapa tulisan yang Mister sempat dapat dari beberapa guru Mister atau dari Mister sendiri. Yang pertama adalah, sebelum kita melakukan bisnis, kita harus punya mental yang kuat dulu, yang kita bangun dari awal. Karena bisnis bukan bicara tentang seberapa besar modal yang kamu punya atau seberapa kecil modal yang kamu punya, tapi yang dilakukan di awal untuk mengawali suatu bisnis adalah seberapa kuat mental kamu untuk melakukan bisnis itu. Karena bisnis itu sangat identik dengan pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Kamu akan belajar ketemu orang yang menipu kamu akan belajar ketemu kebangkrutan, kamu akan belajar ketemu tentang perhitungan yang salah walaupun sudah dihitung perincian, karena biasa hitungan sama aplikasinya itu kadang agak berbeda dan sering berbeda. Kamu akan belajar dengan ditipu sama orang yang kamu paling percaya dan sebagainya. Itulah pelajaran dari yang ada di bisnis gitu. Yang selanjutnya adalah yang kelima, kamu harus belajar tentang mengontrol tentang diri kamu. Karena kenapa? Ketika berbisnis, kita bicara bukan tentang kita sendiri atau kita dengan 1-2 orang, tapi kita bicara bisnis adalah kita dengan banyak orang. Dan disitulah kita harus punya mental yang kuat, dan kita harus memperbaiki spiritualis personal kita, dan kita harus memperbaiki mindset kita. Makanya selalu Mister bilang di materi-materi seminar dimanapun Mister berada atau sama siapapun, Mister selalu bilang, if you can change your mindset to be better, you can change the world to be better. Apa maksudnya? Ketika kamu bisa merubah pola pikirmu yang lebih baik, kamu akan bisa merubah dunia yang lebih baik. Because everything starts from mindset. Semua perubahan dimulai bukan dari aktivitasmu, tapi dimulai dari pola pikirmu. Karena aktivitas kita 100% itu dipengaruhi dengan pikiran kita biasanya. Dan selanjutnya, yang bisa kasih tips lagi, hindari tentang perselisihan-perselisihan. Hal yang sepele ataupun besar jangan pernah diselisihkan atau dipermasalahkan. Yang harus kita lakukan adalah mencari solusi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka menghindari perselisihan atau dia menghindari perdebatan, sama Rasulullah itu akan dijaminkan surga di pinggiran-pinggiran surga, atau dijaminkan rumah di pinggiran-pinggiran surga, katanya seperti itu. Contoh lagi ya, kalau berselisih dengan pelanggan, ketika kamu berbisnis, kamu akan berselisih dengan pelanggan. Walaupun kamu benar dan menang, pelanggan itu nggak akan mau lagi datang atau balik ke kamu, karena dia udah emosi, udah tersakiti tentang perselisihan dengan kamu. Yang kedua, kamu berselisih dengan rekan kerja. Walaupun kamu yang benar dan yang menang, rekan kerjamu di hari esok itu akan juga malas melakukan aktivitas kerja sama kamu. Dia akan merasa nggak enak, dongkol dan sebagainya. Aduh nggak enak, anjir, malas aku. Kayak gini, kemarin habis selisih kalah omongan aku gini-gini dan sebagainya. Yang ketiga, kamu pun kalau berselisih dengan bos, kamu punya atasan, waktu kamu jadi karyawan sebelum bisnis, itu pun juga walaupun kamu sebagai bawahan kamu menang, hati perasaan seorang bos itu kadang juga kurang terima, walaupun itu tidak diucapkan melalui ucapannya. Jadi dia akan ngerasa, ih ini orang kok menang ya, tapi gue kalah nih dan sebagainya. Dia gengsinya di situ yang dikedepankan, gengsinya bosnya karena kamu karyawan dan sebagainya. Yang selanjutnya, kamu berselisih dengan keluarga pun, walaupun kamu menang, tapi hubungan kekeluargaan kalian juga tidak akan pernah baik. Ini kita masih bahas tentang perselisihan ya. Yang keenam, kamu berselisih dengan pasangan, pacar atau istri atau suami atau apapun itu, walaupun kamu yang menang, perasaan sayang dari pasangan kamu juga biasanya akan langsung berkurang, ataupun dia langsung ngerasa dongkol, nggak enak. Kalaupun ada pintu maaf itu, biasa maaf itu tidak terlalu mengurangi perasaan yang sakit hati atau apa, walaupun harusnya harus dihilangkan sakit hatinya karena sudah memaafkan. Yang selanjutnya, kamu berselisih dengan siapapun, walaupun kamu menang, pada prinsipnya kita kalah,
yang menang hanya ego diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Kamu berselisih dengan siapapun, dengan alam lain atau makhluk lain. Walaupun kamu yang menang, sebenarnya kamu kalah secara spiritual tuh kamu kalah. Kamu berselisih dengan siapapun, kamu menang. Dilihat orang, wah kamu menang nih habis berselisih sama ini ya. Tapi sebenarnya hakikatnya itu kamu kalah. Karena apa? Karena kamu kalah dengan egomu sendiri. Itulah perselisihan. Jadi nggak ada istilah perselisihan tuh siapa yang menang, siapa yang kalah, nggak ada. Yang kalah pun kalah secara perselisihan, tapi kalau dia mampu menahan, berarti dia menang sama egonya. Tapi ketika kau menang dengan perselisihan dengan orang lain, kau menang secara hakikatnya, perselisihan, debatnya dia menang. Tapi secara egoisme, diri personal kamu sendiri, kamu akan mengalahkan egomu dengan perselisihan itu, berarti kamu kalah dengan diri kamu sendiri. Istilahnya, lebih condong kamu menggunakan nafsu perselisihan daripada kamu menahan perselisihan. Karena namanya apapun perselisihan itu tidak akan pernah bisa di ending yang baik, guys. Perselisihan itu akan selalu menang kalah, tetap akan ada perasaan yang kurang enak. Itulah perselisihan. Nah, di step awal bisnis, kamu harus punya mental itu, harus punya prinsip itu. Hindari perselisihan dengan siapapun. Lebih baik kita menerima, karena bisnis yang benar adalah kita pelayan dan kita melayani. Siapapun yang mengaku dia dekat sama Tuhannya, atau dia menjadi kekasih Tuhan, atau menjadi kekasih Allah, dia akan menjadi prinsip atau mental manusia yang melayani. Istilah bahasa kasarnya gini, siapa yang pengen jadi kekasih Tuhan, dia harus jadi babu atau pembantu. Kalau nggak percaya, Nabi Rasul itu semuanya pelayan. Nabi Rasul itu melayani umat, mengertiin umat, menasihati umat, kan melayani itu. Bahasa kasarnya ada pembantu atau babu sebenarnya. Lah barang siapa yang dia mau melakukan aktivitas bisnis, terus dia masih punya gengsi menjadi pembantu, gengsi untuk melayani, ya dia susah akan berkembang bisnisnya. Sekelas Rasul dan Nabi aja, dia tidak gengsi untuk melayani sesuatu. Itulah prinsip-prinsip bisnis yang harus kita tanamkan dari awal step bisnis kita. Ingat ya, pertama, mental, mindset, mental. Kamu harus melakukan 4 hal yang harus dihilangkan. Yang pertama adalah hilangkan rasa kebencian dengan siapapun dalam keadaan apapun, supaya hati kamu, jiwa kamu lepas bahwa kamu selalu berprasangka baik dengan siapapun. Hilangkan kebencian, hilangkan iri hati dengan siapapun, karena rezeki orang itu sudah ditakar sama Allah. Allah sudah memberikan rezeki kepada Mr. B berapa, kepada kamu berapa. Jadi nggak usah diirikan. Kalau kamu iri, berarti kamu tidak tawadu, atau kamu tidak bisa menerima takdir atau rezeki atau hak yang sudah Allah berikan kepada setiap makhluknya. Jadi hilangkan kebencian, hilangkan iri hati, terus jangan ada gengsi. Ya, yang ketiga adalah jangan ada gengsi. Karena kenapa? Manusia atau makhluk hidup, kalau dia hidupnya ada gengsi, dia akan terjebak di satu kotak yang membuat dia itu kalau mau melakukan sesuatu tidak akan bisa maksimal. Wah, aku mau ini, aduh gengsi aku, aduh gini dan sebagainya. Selama itu halal, duit aja lakukan, ya. Jangan ada benci, jangan ada iri, terus jangan ada gengsi. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah selalu mudah memaafkan siapapun dalam hal apapun. Karena barang siapa yang mau menuju kebijaksanaan atau kebaikan prasangka atau perilaku hidup, dia harus, yang keempat ini harus ada. Mudah memaafkan siapapun. Coba perhatikan, kamu hidup tidak punya iri, tidak punya benci, kamu nggak punya iri, kamu nggak ada gengsi, dan kamu udah memaafkan. Kamu akan menjadi manusia yang istilahnya hampir sempurna ya. Maksudnya kamu akan menjadi pribadi yang sangat lepas, sangat enjoy. Karena banyak orang pas mau melakukan aktivitas bisnis, dia terjebak dengan kotak-kotak yang membuat dia tidak bisa berkembang. Apa masalahnya itu? Yaitu tadi, dia ada benci sama orang, ya aku benci sama dia. Dia ada iri sama orang, wah aku iri sama dia, dan sebagainya, negatif, nauzubillah. Terus habis itu dia ada gengsi sama orang, ngapain dia aku kerja kayak gitu, nggak mau lah, ngapain aku, gengsi aku gini, dan sebagainya kan. Lah baru yang keempat, dia susah memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya dia terbelenggu dengan kegelapan batin. Kegelapan batin, hati yang tidak bisa tercerahkan, hati yang tidak bisa melihat atau menciptakan suatu peluang untuk bisnisnya. Lah hati-hati guys, hilangkan benci, hilangkan iri, hilangkan gengsi, dan selalu mudah memaafkan kesalahan apapun, kesalahan orang lain, kesalahan makhluk lain, dan sebagainya. Karena pada dasarnya semua makhluk itu punya salah. Dan yang kelima, kamu akan menjadi pribadi yang bermanfaat dan berbuatlah selalu kebaikan dan kebajikan kepada seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang keenam, kesuksesan kamu akan menghampiri kamu dengan apa yang kamu lakukan. Yang selanjutnya, yang harus kita lakukan juga dan masuk di skala prioritas, kita harus juga bisa memaafkan diri kita sendiri. Karena banyak beberapa teman-teman Mister ketika dia mau melakukan aktivitas bisnis, mereka selalu tanya, Bi, apa aku pantas menjadi orang sukses? Bi, apa aku pantas menjadi orang yang bisa lebih baik daripada sebelumnya? Bi, apakah aku pantas menjadi pebisnis yang baik dan sebagainya? Terus Mister tanya sama dia, apa alasan kamu bisa ngomong seperti itu? Karena dia merasa dirinya salah. Aku adalah orang zolim, aku adalah orang yang gak baik, Bi.
aku adalah orang yang pezina mungkin, aku adalah orang yang nakal, atau aku adalah orang yang selalu sering berprasangka buruk dan sebagainya. Mister jawab dengan tegas, guys, yang namanya kezoliman, kekufuran, kekafiran, terus yang namanya ketidakbaikan, dan yang namanya kejahatan dan keburukan perilaku atau keburukan prasangka, itu yang Mister sebut 7 hal itu tadi, itu tidak akan pernah ada yang abadi. Everybody we can change, brother, sister, ya. Semua manusia atau semua orang itu bisa berubah lebih baik. Yang namanya keburukan itu tidak akan yang bersifat abadi. Sebaliknya, yang namanya kebaikan juga tidak ada yang bersifat abadi, karena setiap bangun tidur manusia itu akan selalu berubah pola pikirnya. Nah, di sini Mister pengen kamu harus istiqomah dalam kebaikan. Kalau kamu kemarin sempat nakal, kemarin kamu sempat zolim, kemarin kamu sempat prasangka buruk sama orang, itu kan kemarin, yesterday, but today you can change, be better. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan satu hal yang Mister selalu bilang, maafkanlah diri kita. Semua kesalahan kita maafkan, semua kekurangan kita maafkan, dan tinggal kita cari evaluasinya, apa yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kamu bisa memaafkan orang lain, harusnya kamu bisa memaafkan diri kita. Tapi kalau kamu belum bisa memaafkan orang lain, biasanya kamu juga belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Jadi harus dipahami itu. Hukum sebab akibat itu tidak akan pernah bisa lepas, guys. Jadi Mister saranin introspeksi diri, selalu berspiritual, berpikir positif, selalu berpikir yang positif. Kalau kemarin aku salah, sekarang aku harus lebih baik. Kalau kemarin aku ada yang salah, sekarang aku evaluasi lagi supaya aku tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan terus yang namanya continue improvement itu harus dilakukan. Perbaikan diri dengan waktu yang berkepanjangan atau berjalan, continue improvement itu harus kita lakukan. Jadi jangan menyalahkan diri kita sendiri. Maafkan diri kita, salah kita maafkan. Habis itu kalau punya salah sama orang lain, kita segera minta maaf dan perbaiki diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu, terutama dalam hal bisnis atau memulai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh, misal punya teman, dia baru ngawalin bisnis umurnya 30 tahun. Di 35 dia udah jadi orang sukses. Ada lagi orang yang baru ngawalin bisnis di umur 35. Di 38 atau 40 dia udah sukses, walang. Terus ada lagi orang yang baru ngawalin bisnis umur 40 tahun. Bisa tanya, kalau nggak percaya lihat, yang punya McDonald atau yang punya KFC itu mereka bukan orang muda. Dia ngawali bisnis KFC atau McDonald ketika mereka udah umur tua. Pertanyaannya di sini, lah kita yang sudah muda, yang sekarang Allah ngasih kesempatan, kita yang masih muda, masih sehat, masih muda, masih banyak tenaga, itu what for? Jadi buat apa atau for what? Untuk apa masa mudamu? Jangan kamu aktivitaskan masa mudamu ke tempat-tempat yang nggak penting, tempat-tempat nggak jelas, nongkrong nggak jelas, nggak ada yang dibahas, nongkrong cuma ngabisin waktu. Dan bisnis itu 80-90% skala sukses itu tergantung waktunya. 90% itu untuk apa? Sehari ada 24 jam. Dari 24 jam itu kamu tidur normal 8 jam, sisa 16 jam. 16 jam itu untuk apa? Itu yang dibilang orang itu sukses duluan, ada orang yang terlambat suksesnya. Karena yang mungkin dia terlambat suksesnya karena 24 jam cuma main game aja, gak jelas, nongkrong, rokok, ngopi, mabuk, dan sebagainya. Tapi sedangkan ada orang yang udah sukses duluan daripada dia, itu 24 jam skalanya banyak waktu untuk bekerja. Yaitu jelas adilnya Tuhan di situ, guys. Jadi jangan menyalahkan takdir Tuhan ketika kesalahan terkecil dimulai dari dirimu sendiri. Jadi harus paham itu, Mas Mister, ya. Jangan menyalahkan takdir Tuhan ketika kesalahan terkecil dimulai dari dirimu sendiri. Bisa punya teman juga, mohon maaf ya, dia bahasanya frontal gitu. Dia bilang, Bi, aku itu mantan pelacur, aku ini dulunya lonte, Bi, aku dulu orang gak baik, Bi, aku dulu pemabuk, dan sebagainya. Dia sharing, dia pengakuan dosa, kayak dia cerita tentang masalah. Dia Mister bilang, loh, aku gak peduli masa lalu kamu apa. Di Islam pun tidak diperdulikan masa lalu kamu apa. Yang ditanyakan di agama atau di kehidupan adalah apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu hijrah. Yang tadinya kamu buruk, sekarang kamu hijrah untuk jadi yang lebih baik jadi mantan bajingan daripada mantan kiai. Ngerti maksudnya kalimat Mister itu ya? Makanya untuk siapapun yang dengerin video ini, kalau ada masalah personal atau privasi yang sangat dalam di masa lalu kalian yang pernah salah atau apa, kamu japri aja, bisa sharing aja. Tapi jangan di grup, itu kan privasi, secara ilmu psikologi tidak bisa. Kalau mau sharing tentang privasi personal aja, kamu japri aja, nanti Mister bisa tanggepin, insya Allah Mister kasih solusi buat kalian yang lebih baik. Tapi kalau udah sharing sama Mister, jujur apa adanya ya. Oke, selamat datang di diskusi online sama Mister Abi. Jangan lupa ya, lihat di channel YouTube yang Mister B. Mohon maaf juga kalau videonya belum terlalu banyak karena itu baru juga dibuat. Jangan lupa subscribe. Tapi terserah sih mau subscribe apa enggak, terserah. Kalau main dapat motivasi, notif untuk Mister waktu habis posting video motivasi, ya subscribe aja.
klik loncengnya ya. Di YouTube Abi, channel Abi Motivator ya. Channel YouTube Mr. B adalah Abi Motivator. Satu-satunya motivator atau motivasi yang diberikan dari langit atau dari awan. Karena Mr. B kalau ngasih motivator agak gokil-gokil gitu ya, sambil terjun payung gitu, sambil nge-vlog gitu. Yang penting semoga berfaedah dan semoga bermanfaat.